Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang kekal dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34 yang berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita semua pasti memiliki kesusahan dan kesulitan masing-masing. Kekhawatiran kita hanya bersumber pada 3 hal, yaitu kemarin, hari ini, dan hari esok. Tetapi tekanan Alkitab lebih banyak kepada hari ini. Ada banyak ayat di Alkitab yang menekankan tentang kekhawatiran hari ini. Mari kita lihat beberapa hal yang menolong kita menguasai kekhawatiran. Yang pertama, jangan bawa beban hari kemarin. Kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu. Kesusahan di masa lalu menjadi pelajaran bagi kita untuk melihat kembali penyebab kejatuhan kita. Dan ketika kita sudah mengetahui hal yang membuat kita jatuh, segeralah kita kembali dan bertobat di hadapan Tuhan. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 5 mengatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian,
Aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan masa lalu. Dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 2 dan 3 mengatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kasih karunia-Nya yang besar, dan belajar dari kesalahan di masa lalu, serta kita tidak boleh membawa beban masa lalu. Dalam kitab Filipi pasal 3, ayat 13 dan 14 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Yang kedua, jangan khawatir akan hari esok. Allah menjamin hari esok untuk kita yang selalu berharap kepadanya. Kita perlu mengadakan persiapan secara rohani untuk menghadapi hari esok. Kita perlu merencanakan sesuatu untuk hari esok. Dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 28 mengatakan, "Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?" Tentunya dalam setiap perencanaan kita, jangan sampai melupakan Tuhan. Artinya, Tuhan harus terlibat dalam setiap perencanaan. Ketika Tuhan terlibat dan terutama dalam setiap perencanaan kita, maka kita tidak perlu khawatir karena Allah akan membela dan menolong kita. Rencanakan hari esok dengan iman, bukan dengan kekhawatiran. Sebab itulah perintah Tuhan bagi kita. Sebab Injil Matius pasal 6 ayat 34 mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Yang ketiga, bertindaklah sekarang. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok kalau kita melakukan sesuatu sekarang. Orang yang rajin dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan tidak perlu khawatir akan hari esoknya, sebab Tuhan akan membela dan menolong kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengingatkan kita untuk tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam segala hal. Kekhawatiran hanya membawa beban yang tidak perlu, baik dari masa lalu, hari ini, maupun hari esok. Kita dipanggil untuk mengingat kebaikan Tuhan, belajar dari kesalahan masa lalu, dan bertindak dengan iman saat ini. Tuhan menjamin hidup kita, asalkan kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, maka kekhawatiran akan digantikan dengan damai sejahtera dan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bertindaklah sekarang dengan iman dan kesungguhan dalam mengiring Yesus, maka hidup kita akan diberkati dan bersukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan.
dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau mengingatkan kami untuk tidak khawatir akan hidup ini, tetapi mempercayakan segalanya kepadamu. Ampunilah kami jika selama ini kami sering terbeban oleh kekhawatiran, baik dari masa lalu hari ini maupun hari esok. Ajar kami untuk selalu mengingat kebaikan-Mu dan belajar dari setiap pengalaman hidup kami. Biarlah iman kami semakin teguh, sehingga kami mampu menghadapi hari esok dengan percaya penuh kepada rencana-Mu yang indah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami, serta mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak Tuhan, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan biarlah damai dan sejahtera turun menaungi atas kehidupan kami, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita mengucapkan doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.